Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News. Silahkan subscribe dulu. Nah, sekarang perang Ukraina dengan Rusia masih berlangsung. Sudah 2 minggu lebih. Belum ada titik temu karena sudah 2, 3, 4 kali berunding mereka, tapi buntu. Ketika buntu, Rusia tetap menyerang dan maju terus pantang mundur. Akhirnya banyaklah kerusakan akibat dari perang tersebut. Naasnya, kerusakan itu bukan hanya terjadi di negara yang berperang saja, tapi ke negara-negara lain. Dampaknya karena Rusia dijatuhi sanksi, Rusia pun memberikan sanksi kepada negara lain, maka barang-barang akan mahal di seluruh dunia. Ini dapat memicu kekerasan kriminal di negara-negara lain, karena harga mahal pasti akan memicu kriminal tentunya. Tapi syukurlah, sepertinya ini perang ini akan segera berhenti. Kenapa? Karena pokok masalahnya itu sebenarnya sekarang sudah ketemu. Kalau saya sih melihatnya dari awal sudah bisa melihat pokok masalah ini gitu loh, agar perang ini nggak terjadi. Tapi banyak bahkan negara seluruh dunia saya pikir nggak tahu masalah yang terjadi itu apa. Mereka hanya memberikan resolusi, sanksi, dan lain-lain. Sebenarnya ini nggak menyelesaikan perang dan nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah kemarahan dari Rusia itu sendiri dengan adanya sanksi. Resolusi itu sebenarnya sia-sia, hanya menghabiskan waktu saja. Menurut saya yang memberikan resolusi itu mungkin kebanyakan apakah tidak tahu masalah yang terjadi, hanya ikut-ikut saja, atau bagaimana? Karena memang kalau mau menciptakan kedamaian dunia, ya harus tahu dulu masalahnya dong. Kan masalahnya, Rusia ini, dia militernya kuat. Dan dia nggak mau terancam. Tapi, si Ukraina ini kan mau bergabung dengan NATO. Kalau dia mau bergabung dengan NATO, berarti senjata NATO ini akan dipanteng ke Rusia. Itulah kenapa dia merasa terancam. Kalau orang merasa terancam dan terdesak, pasti dia akan melakukan apa saja. Dia sudah nggak peduli. Ini namanya orang sudah terdesak, dia nggak peduli sanksi. Sanksi ini kan memiskinkan, menyulitkan. Ya namanya orang sudah terdesak, gak peduli lagi kesulitan lah. Dia akan terus untuk membela dirinya. Itu yang harus dimengerti oleh negara-negara lain. Apapun itu gak akan menyelesaikan perang. Gitu loh. Apalagi si Zelensky ini tadi, dia malah meminta tambah senjata. Ngajak-ngajak orang lain untuk ikut, malah minta tambah senjatanya kurang, pesawatnya kurang, pesawat tempurnya kurang. Apapun yang diberikan bantuan oleh mereka akan habis juga ditembak sama Rusia. Pesawat tempurmu 100.000 pesawat tempur akan habis oleh Rusia. Sebenarnya pilihannya hanya 2. Kalau seperti itu bukan pilihan, karena nggak akan perang, pasti ada batasnya gitu loh. Pasti akan habis apa yang mereka berikan ke Ukraina. Pilihannya kan hanya 2, damai atau perang dunia, itu saja. Kalau perang ini bukan pilihan, perang mereka ini bukan pilihan. Sebentar lagi juga selesai, lama-lama habis itu tenaganya si Zelensky ini, ujung-ujungnya ya pasti dia kalah perang. Percuma dia perang ini, dia pasti kalah. Apapun dia pasti kalah.
Nah, pilihannya kalau menurut saya ada dua, perang dunia ketiga atau damai. Kalau memang mau perang dunia ketiga, itu langsung saja bom nuklir yang main. Atau kalau mau damai, resolusinya cuma satu, nggak ada lain. Tidak lain dan tidak bukan, solusinya cuma satu. Zelensky ini menyerah. Kalau Zelensky menyerah, perang usai. Tapi kan sampai sekarang, Presiden Ukraina ini nggak mau menyerah. Dia minta terus senjata ke orang untuk membela diri. Berapapun banyak senjata yang diberikan oleh negara lain, akan habis ditembak-tembakin sama Rusia. Berapapun dia pasti akan kalah kalau dia yang berperang. Kecuali nuklir, bisa jadi Rusia yang kalah dikeroyok. Tapi kan nggak ada yang berani. Nah, sayangnya waktu sidang umum PBB banyak yang mereka nggak tahu solusinya, gitu loh. Menjatuhkan sanksi, apa gunanya menjatuhkan sanksi? Nggak ada gunanya, apalagi Eropa bergantung, banyak negara lain bergantung ke Rusia. Apalagi Rusia dekat sama Cina, apalagi Rusia juga bukan negara miskin, nggak berlaku. Yang ada malah tambah sengsara dan menyengsarakan orang lain tentunya yang nggak berkaitan dengan itu. Saya nggak mengerti. Resolusinya adalah memberikan resolusi mengecam. Ya pasti nggak ada gunanya. Harusnya yang dikecam Zelensky. Zelensky, kamu harus nyerah, kamu bikin kacau aja di situ. Itu aja. Gitu loh. Terbukti kan akhirnya dia kalah. Timbul kekacauan, banyak yang mati gara-gara ini mungkin orang ini nggak bisa bernegara, nggak bisa memimpin negaranya, si Zelensky ini. Gitu loh. Nah, naasnya, gitu loh, banyak sekali orang yang nggak mengerti apa yang terjadi. Contoh, bahwa ada pasukan Chechnya membantu Rusia. Katanya karena Rusia ini negara komunis, lalu si Chechnya ini keluar dari Islam atau murtad karena membantu komunis. Lah ini banyak nggak ngertinya gitu loh si mereka ini. Karena pertama mereka ini, Rusia ini bukan negara komunis gitu loh. Ini nggak ada hubungannya dengan keluar dari Islam atau masuk Islam, ini nggak ada hubungannya. Nah, sekarang di berita kali ini ada berita yang bagus, walaupun ini yang berbuat ini pun bukan orang baik ya, si Israel nih. Israel disebut rayu Zelensky untuk terima permintaan Putin demi perang cepat usai. Ya mungkin dia udah pusing si Israel ini. Ya karena Rusia juga temennya, ada bisnis dengan dia nih, menyangkut negara dia juga nih, rugi juga dia. Tapi ini ide bagus, memang ini yang benar gitu loh. Suruh si Zelensky nyerah gitu loh. Nggak ada gunanya. Perdana Menteri Israel disebut merayu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menerima permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bennett mengatakan kepada Zelensky agar permintaan Putin dimuluskan demi berakhirnya serangan Rusia ke Ukraina. Ia harus menyerah. Kalau nggak, sampai mati pun akan dikejar sama Rusia. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Ukraina. Israel menegaskan bahwa mereka akan tetap netral terhadap kedua negara selama mediasi. Namun pejabat Ukraina mengungkapkan kepada Axios bahwa Bennett menghubungi Zelensky dan merekomendasikan agar menerima permintaan Putin. Menurut pejabat Ukraina yang namanya tak disebutkan tersebut, Zelensky dan penasihatnya tak setuju dengan rekomendasi Bennett. Pada dasarnya Bennett memberitahu kami untuk menyerah dan kami tak memiliki keinginan untuk melakukannya. Nah, awalnya saya bilang ini solusi udah ketemu, saya pikir mereka mau, ternyata enggak. Ya sudah, berkepanjangan. Ini menurut saya orang ini orang bodoh, dia nggak tahu si Zelensky ini kekuatan dia ini kan nggak ada kekuatan. Dia ini hanya ditipu-tipu aja sama Barat sama NATO, dibohong-bohongin. Buktinya dia minta senjata nggak dikasih. Iyalah, senjata itu mahal. Lagi pula senjata buat apa? Kalau saya jadi Eropa juga, senjata buat apa saya kasih? Apapun senjata yang dikasih NATO, habis pasti kamu kalah. Udah, nyerah aja.
Namun pejabat senior Israel menegaskan apa yang diungkapkan pejabat Ukraina itu tidak benar. Kami meragukan pejabat itu adalah sosok senior yang ada di Ukraina sekarang dan ikut dalam sambungan telepon tersebut karena dilakukan dalam sambungan privasi. Hubungan kami dengan Zelensky dan penasihat dekatnya dilakukan secara langsung. Pejabat Israel menegaskan Bennett tak pernah merekomendasikan Zelensky untuk menerima permintaan Putin karena Israel tak pernah menerima permintaan itu. Perdana Menteri tak pernah ingin memberikan Zelensky setiap rekomendasi atau nasihat pada posisi apapun. Pejabat Israel menegaskan hubungan antara Bennett dan Zelensky sangat bagus dan panjang, termasuk diskusi mengenai kemungkinan mengadakan pertemuan mediasi di Yerusalem. Namun mereka meminta Ukraina mengaku Crimea sebagai milik Rusia, meloloskan undang-undang yang meminta netralitas dan mengakui wilayah separatis Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka. Yaitu sebenarnya beberapa dari tuntutan Putin untuk mengakui negara-negara itu sebagai negara merdeka, tinggal hanya saja dia nggak boleh ikut NATO kan, itu saja. Lagi pula dia mau ngapain sih ikut NATO, mending ikut Rusia. Nah, inilah yang nggak dimengerti oleh negara-negara dunia yang memberikan saksi, mengutuk resolusi dan lain-lain, mengecam segala macam, apalagi kalau hanya melu-melu wae itu loh. Jadi solusinya adalah Zelensky menyerah, perang selesai, udah itu saja. Kalau nggak ada solusi lain. Perang dunia ketiga, nuklir atau Zelensky menyerah, itu aja. Kalau nggak ada solusi, dia ngabisin warganya aja, ngabisin negaranya aja, ngabisin waktu, akhirnya orang lain jadi korban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.